Thank you Om, waduh seneng banget. Thank you Om David buat kesempatannya, thank you semuanya, seneng bisa ketemu kembali. Ya, aku percaya malam hari ini Tuhan mau menaruhkan sesuatu yang baru buat setiap kita ya. Dan ya aku seneng sih ya kalau maksudnya bisa share di sini karena semuanya tuh gampang nangkepnya gitu ya. Kadang-kadang kalau di beberapa tempat tuh harus kayak pelan-pelan gitu ya, karena nangkepnya tuh susah gitu. Tapi di sini pasti semua sinyalnya kenceng semua, jadi aku percaya bahwa setiap kita bakalan menerima, meskipun apa yang aku sampaikan, tapi setiap kita bisa terima revelation yang beda-beda gitu loh. Kita bisa nangkep, karena Tuhan itu berbicara bukan hanya ya lewat aku, tapi Tuhan berbicara di dalam setiap hati kita malam hari ini. Untuk menaruhkan firman itu di dalam kehidupan kita. So, malam hari ini aku pengen share tentang Sion, ya, tentang Zion ya. Nah, sebelumnya mungkin kalau kita lihat gitu ya, banyak orang Kristen itu ya, ini yang aku perhatiin sih ya, banyak orang Kristen itu mempermasalahkan tentang surga ya, as a place ya. Dan semuanya kenapa mereka pelayanan, kenapa mereka ke gereja, kenapa mereka buat baik gitu ya. Semua rata-rata supaya masuk surga gitu ya. Supaya masuk surga dan nggak masuk neraka gitu. Jadi kayaknya semua yang mereka lakukan untuk satu tujuan, tempat yang namanya surga. Makanya banyak orang Kristen itu mereka nanya gimana caranya supaya bisa masuk surga gitu ya. Terus apa penyebab nggak masuk surga tuh apa aja yang ada di surga gitu ya. Nanti di surga kita ketemu siapa aja, dan kita karena kita tahu tentang hal itu gitu ya, nggak sedikit juga yang mulai menjudge orang ini layak atau enggak masuk surga gitu. Jadi kayaknya apa-apa yang dilakukan itu ya karena kita semua pengen masuk surga gitu ya. Nah, Tuhan itu lebih daripada hanya sekedar kita masuk tempat yang namanya surga. Ya, Tuhan itu aku percaya pengen kita untuk mengalami suatu pengalaman bersama dengan Dia. Ya. Karena di Alkitab aku percaya bahwa Alkitab itu tidak memperkenalkan kita kepada suatu tempat yang namanya surga ya. Kalau kita lihat di Alkitab, kita baca di Alkitab gitu ya, nggak banyak di Alkitab itu ngomongin tentang surga as a place gitu ya. Tapi Alkitab itu adalah satu buku yang memperkenalkan kita kepada seorang pribadi, dan pribadi itu adalah Bapa kita yang sayang banget sama kita gitu ya. Jadi Alkitab itu bukan cuma sekedar buku yang ngajarin kita gimana caranya supaya kita bisa nanti di akhir kehidupan kita ini bisa masuk surga, tapi suatu buku yang memperkenalkan kita sama pribadi yang namanya Tuhan Yesus gitu. Makanya Tuhan Yesus juga datang, dia bilang ini, aku datang ya, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Ya, karena aku percaya bahwa Tuhan itu mau kita ngalamin hubungan. Alkitab itu suatu buku yang mengundang kita untuk masuk lebih dalam setiap hari kepada suatu hubungan bersama dengan Tuhan. Ya, makanya di dalam Alkitab tuh banyak rahasia gitu ya. Dan dalam Mazmur dikatakan kemuliaan Tuhan itu adalah karena banyak rahasia yang Dia punya. Gitu. Dan kemuliaan kita adalah ketika kita mau belajar untuk mengenal rahasia-rahasia itu. Ya, kenapa Tuhan rahasiain sama kita? Bukan karena Tuhan nggak mau kasih tahu sama kita. Gitu. Tapi Tuhan mau kita masuk itu step by step. Tuhan mau kita setiap langkah terus masuk lebih dalam sama Tuhan, dan bukan hanya sekedar puas dengan apa yang kita tahu hari ini. Aku percaya setiap hari itu adalah perjalanan kita untuk semakin mengenal Tuhan. Gitu. Semakin kita dekat sama Tuhan, dan itu merupakan satu perjalanan yang nggak akan ada habisnya. Ya, perjalanan kita yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, pengalaman bersama dengan Tuhan, ya, pengalaman bersama dengan Tuhan dan Zion, ya, Sion itu bukan hanya berbicara suatu tempat, ya, tapi berbicara suatu pengalaman, experience kita sama Tuhan, ya.
Dan kalau misalnya kita itu ada di suatu tempat atau kita ada sama orang lain dalam kehidupan kita, maka kita itu lebih ingat ya, yang kita lebih ingat adalah feels-nya gitu ya, perasaannya. Contohnya misalnya gini ya, kita tuh bisa lupa orang itu ngomong apa sama kita. Tapi kita jarang lupa ya rasa apa yang kita dapatkan ketika kita ngobrol sama mereka. Kontennya kita bisa lupa, tapi rasanya tuh kita nggak bisa lupa. Ya. Nah, rumah itu kan juga buat kita bukan hanya sekedar bangunan, gitu ya, tapi rasa. Ya. Rasa yang membuat kita rasa seperti feels like home gitu. Orang-orang yang kita sayangin, orang-orang yang sayang sama kita, itu yang bikin kita rasa seperti rasa rumah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bangunannya gitu ya. Kita bisa aja pergi ke suatu tempat yang bagus ya. Dan tapi kok rasanya bagus sih, cuma kayaknya kurang nyaman ya, kayaknya kurang homey gitu ya. Tapi kita bisa aja pergi ke suatu tempat yang sederhana, tapi rasanya itu nyaman banget di tempat itu. Nah, Tuhan itu mau kita experience ya, supaya kita merasakan satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Gitu. Bukan hanya sekedar hafalin Alkitab, bukan hanya sekedar belajar Alkitab, dan pengalaman itu cuma bisa didapetin di dalam hubungan. Ya. Pengalaman itu cuma bisa didapetin dalam hubungan. Kalau misalnya contohnya di sini aku dikenalin sama Oyo gitu misalnya ya. Tapi kalau aku nggak pernah ketemu Oyo tiap hari gitu ya, nggak pernah jalan bareng Oyo, maka aku itu nggak punya pengalaman sama dia gitu ya. Aku nggak ada experience-nya sama Oyo. Tapi kalau aku jalan sama dia tiap hari, aku punya banyak pengalaman sama dia. Gitu. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita jalan sama Tuhan tiap hari, kita punya banyak pengalaman sama Tuhan. Dan Tuhan itu bukan hanya sekedar mau kita tahu firman, tapi Tuhan mau kita punya pengalaman bersama-sama dengan dia. So, Sion, ya kita sering mendengar tentang Sion. Ya, Sion itu more than just a place gitu ya. Lebih daripada hanya sekedar suatu tempat ya, tapi merupakan suatu pengalaman yang Tuhan mau kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Suaranya kedengeran ya? Oke, siap. Nah, Tuhan mau kita mengalami tadi kalau aku bilang bahwa orang Kristen itu ngomongin surga gitu ya, tapi Tuhan mau kita ngalamin pengalaman surga ya, bersama-sama dengan kita ya. Tuhan mau kita ngalamin pengalaman surga, dan pengalaman surga itu di dalam Alkitab itu adalah yang kita bisa dengar ya, kita bisa lihat sebagai Sion. Kita lihat Mazmur 50. Mazmur 50 ayat yang kedua. Mazmur 50 ayat yang kedua bilang gini. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Oke. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Nah, coba sekarang kita pikirkan masing-masing. Apa sih yang menurut kita indah? Keindahan itu seperti apa sih? Gitu ya. Tempat yang indah itu seperti apa? Coba kita pikirkan tempat yang indah, suasana yang indah, gitu ya. Kita pikirkan semua yang indah, dan firman Tuhan mengatakan Sion itu puncak keindahan. Artinya tidak ada tempat yang lebih indah lagi. Tidak ada pengalaman yang lebih indah. Ini paling indah. Ini puncaknya. Ya. Kalau dalam hidup ini orang pengen ngalamin yang indah-indah, pengen lihat yang indah-indah, ya, maka Sion itu adalah puncak dari keindahan. Ya, puncak dari apa yang kita pikir selama ini suatu hal yang bagus, suatu hal yang kita inginkan, ya. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih indah daripada Sion. Dan Sion itu ngomongin satu pengalaman. Sion itu bukan hanya berbicara tempat, tapi berbicara suatu pengalaman. Ya. Puncak keindahan di mana di situ Tuhan bersinar.
Di mana di situ kita mengalami suatu pengalaman, atau mungkin aku bisa bilang gini ya, realm ya, alam ya. Bukan hanya tempat tapi suatu alam ya, di mana di situ kita mengalami sesuatu yang indah banget dan paling indah di situ. Dan di situ kita mengalami bahwa Tuhan bersinar. Kalau Tuhan bersinar, tidak ada kegelapan yang berkuasa. Amin. Kegelapan itu maksudnya ya sederhana aja gitu ya, kekhawatiran, ketakutan, ya, kebingungan. Kalau kita ada di alam itu, gitu ya, maka kegelapan tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Ya, karena kegelapan itu kan nggak punya kuasa, gitu ya. Kegelapan itu hanya absence of light. Ya. Kegelapan itu hanya ketiadaan terang. Ya, jadi kita nggak membesar-besarkan yang gelap, gitu ya, karena memang itu nggak ada kuasanya, gitu ya. Dan karena ketiadaan terang, absen dari terang, itu yang membuat kadang-kadang pikiran kita itu dikuasai sama yang gelap. Nah, Tuhan mau terang itu bersinar terus dalam kehidupan kita. Terang itu nyala terus. Ngusir gelap itu kan gampang ya. Ngusir gelap itu nggak usah panjang-panjang, nggak ada metodenya. Ngusir gelap segampang kalau ruangan saya gelap, saya nyalain lampunya aja gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak lupa nyalain lampu aja gitu ya. Jadi kayaknya gelap, kayaknya bingung, kayaknya hidup gimana ya gitu ya, kok orang kayak gini gitu ya. Orang kalau di gelap tuh nabrak-nabrak ya saudara ya. Kita nabrak kiri, nabrak kanan gitu ya. Nggak cocok sama ini, nggak cocok sama itu gitu. Kadang-kadang cuma gampang aja ya, karena lampunya lupa kita nyalain gitu. Karena kita nggak izinin Tuhan bersinar. So, surga atau Sion gitu ya, Tuhan mau kita ngalamin, bukan hanya berada di tempat itu, gitu ya. Bukan hanya Tuhan kasih tahu kita nih satu tempat yang namanya surga, kamu harus masuk di sini, gitu ya. Tapi suatu pengalaman yang kita bisa alamin hari ini, suatu alam yang kita bisa alamin hari ini, ya. Kita itu hidup di dalam dua realita, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam dua realitas, dua kenyataan, gitu ya. Masalah kita itu ada, masalah kita itu nyata. Kita nggak bilang iman itu bukan berarti kita bilang nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita tahu ada masalah, tapi kita tahu ada kenyataan yang lebih besar daripada masalah kita. Gitu. Jadi dua kenyataan ini ada, tapi yang mana yang kita mau empowered gitu, yang mana yang kita mau lebih aware, yang mana yang mau kita lebih fokuskan mata kita. Keadaan yang nggak baik itu ada, gitu. Duka cita itu ada, kesedihan itu ada, kehilangan itu ada, semua itu ada. Tapi Tuhan memperkenalkan kepada kita ada suatu alam, tempat di mana kamu bisa hidup di situ. Kamu bisa menaruhkan pikiranmu di situ, pikiranmu bisa tinggal di situ. Ya. Firman Tuhan bilang gini, ya, tinggallah di dalam kasih-Ku. Kenapa tinggal dalam kasih-Ku? Berarti kasih Tuhan itu tempat tinggal buat kita. Itu alamat kita yang sesungguhnya. Bisa bayangin nggak? Kalau kita pergi ke suatu tempat dan kita lupa pulang, lupa alamat kita di mana. Lupa, aduh, tinggal di mana ya? Terus kita nyasar, kita tinggal di rumah orang. Gitu ya. 1 hari di situ, 2 hari, 1 minggu kita baru nyadar. Waduh, saya tinggal di mana nih? Ini bukan rumah saya gitu ya. Tapi banyak orang Kristen itu nggak sadar kalau dia nyasar tiap hari gitu ya. Dia tinggal di alamat yang salah gitu loh. Dia anggap ya normal-normal aja, ini emang alamat saya, tinggal dalam kekhawatiran gitu. Khawatir itu kan normal, wajar gitu ya. Manusiawi lah gitu ya. Takut itu kan manusiawi gitu. Kayaknya itu normal gitu loh, tinggal di situ. Padahal itu udah bukan alamat kita lagi gitu loh. Jadi seharusnya kita tahu alamat kita dan kita pulang tiap hari, pikiran kita tuh pulang tiap hari ke alamat kita yang sesungguhnya gitu. Jangan nyasar gitu ya. Jangan kita pulang ke rumah yang bukan rumah kita. Dan Tuhan bilang rumah kita itu kasihnya Dia. Ya. Resting place of His love, itu biar itu menjadi satu-satunya sumber dari dalam kehidupan kita gitu. Nah, Tuhan mau kita tinggal, pikiran kita, ya seluruh kesadaran kita tinggal di dalam suatu alam yang namanya Sion ini. Ya. Dulu saya sering dengar ayat ini gitu ya, tapi kemarin pas belajarin ini, ayat ini ternyata bagus banget ya. Mazmur 128, ayat 5. Itu bilang gini, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari mana? Dari Sion. Sion itu tempat berkat kita loh. Ya, alam yang di situ full of blessing. Ya, makanya kan dibilang spiritual blessing gitu ya. Berkat itu berkat rohani duluan gitu. Bukan berkat jasmani duluan. Kalau kita nggak bisa nangkep berkat rohani yang kita punya, kita nggak bisa tangkep itu duluan di dalam alam roh, maka kita gagal juga bakal nangkep itu di dalam alam jasmani. Karena seringkali kita tuh pengen lihat berkatnya di dalam alam jasmani dulu. Padahal berkatnya itu ada di Sion. Ketika setiap hari kita hidup di dalam satu alam yang namanya Sion, ya, maka disitulah berkat yang sesungguhnya. Manusia kan pengen lihat berkat itu yang kelihatan di mata, gitu ya. Kelihatan apa yang ada di tangan saya. Tapi sebenarnya setiap hari ketika kita mau hidup di dalam alamnya Tuhan, ya, di puncak keindahan, di tempat Tuhan bersinar dan nggak ada kegelapan di situ, disitulah tempat berkat buat kehidupan kita. Dan supaya kamu melihat kebahagiaan Yerusalem, ya, seumur hidup. Semua orang pengen inilah, gitu ya. Semua orang pengen yang namanya berkat dan bahagia. Ya, kita semua pengen berkat dan bahagia, tapi berkat dan bahagia itu nggak datang dari keadaan kita, karena keadaan kita itu berubah-ubah. Berkat dan bahagia itu datang dari di mana alam, di mana kita mau hidup, di mana kita mau aware, dan berkat dan bahagia itu dimulainya dari situ. Jadi kalau Tuhan itu kan banyak ya, Tuhan Yesus banyak ngajar tentang berbahagialah, berbahagialah, atau bahasa Inggrisnya bless, diberkati gitu ya. Berkat dan kebahagiaan yang Tuhan rancangkan itu seringkali berbeda dengan berkat dan kebahagiaan yang kita pikirkan. Makanya kan dibilang berbahagialah orang yang murah hati gitu ya. Diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kayak kerajaan ini sesuatu yang beda. Ini alam yang benar-benar beda. Dan alam ini memang harus beda, harus kontras. Karena kalau nggak kontras, kita nggak bisa lihat bedanya di mana. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh, kalau di luar itu penuh dengan kekhawatiran, maka yang menguasai pikiran kita itu harus benar-benar ketenangan. Supaya benar-benar kontras. Kalau keadaannya baik-baik aja ya semua bisa ngalamin tenang lah gitu ya misalnya. Tapi karena keadaannya di luar itu begitu gelap gitu ya, orang semua bingung, tapi kita tenang gitu, kita nggak panik. Nah, artinya kita lagi hidup di alam yang berbeda. Orang di luar semua misalnya hidup dalam kekecewaan, kok kita itulah kontras. Kita harus tahu di mana kita berdiri. Kita harus tahu di mana tempat kita. Kita harus tahu di mana kita menaruhkan pikiran kita hari-hari ini. Amin. Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Wow. Ya, dulu kita pikir ya ini surga as a place gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin alam, ya kita ngomongin realm, ya. Dan di sini dibilang kamu sudah datang. Bukan kamu akan datang. Benar ya? Kamu sudah datang, artinya kamu sudah berada. Kita itu sudah dibuat berada di Bukit Sion, ya, di mana di kota Allah yang hidup, di tempat Tuhan berada, di tempat Tuhan ada, di situ kita ada. Di mana kita berada, di situ Tuhan berada. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, aku mempersiapkan tempat. Yang Tuhan persiapkan tempat itu di mana? Di dalam hati setiap kita. Di dalam hati setiap kita supaya gini, di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Karena Tuhan itu pengen sama-sama dengan kita. Tuhan itu tadi kita nyanyi, lagunya itu bagus banget ya. Tuhan pengen ada bersama-sama dengan kita. Bukan cuma
kita ada di sekitar Tuhan, kita ada dekat-dekat sama Tuhan, tapi Tuhan pengen selalu bareng-bareng sama kita. Tuhan mau kita hidup di kota Allah. Oke, saya hidup di dalam masalah saya, keadaan saya hari ini, tapi saya punya satu kenyataan, Tuhan mau saya hidup di dalam kota Allah, di tempat Tuhan tinggal. Yerusalem sorgawi kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Wow. Beribu-ribu malaikat, tahu nggak sih, ada ribuan malaikat yang ditugaskan untuk jagain kita tiap hari. Dan itu bukan akan loh, bukan nanti kalau di surga baru ada ribuan malaikat yang nemenin kita. Ya setiap hari itu ada malaikat-malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk jagain kita, untuk berkati kehidupan kita. Ya, dan disitulah kita tinggal. Disitulah tempat kita yang sesungguhnya. Disitulah alamat kita yang sesungguhnya. Ya, kalau di dalam The Passion Translation, ya, dibilang gini, by contrast, we have already come near to God in a totally different realm. Makanya ini tadi, alam ini harus kontras gitu ya. Benar-benar berbeda. Totally different realm. The Zion realm. For we have entered the city of the living God. Kita memasuki kota dari Tuhan yang hidup. Which is the new Jerusalem in heaven. We have joined. Ya, di sini dibilang have joined, artinya sudah bergabung. Bukan akan bergabung. Ya, jadi surga itu bukan hanya sekedar janji suatu hari nanti di akhir kehidupan kita, bukan hanya berbicara suatu tempat nanti yang orang berlomba-lomba pengen ke sana. Ya mungkin agama itu introduce-nya sama tempat yang namanya surga, tapi Yesus itu introduce kita sama satu hubungan. Amin. Dan we have joined the festal gathering of myriads of angels in their joyous celebration. Wow. Ya, hidup kita itu penuh dengan perayaan. Andaikan setiap hari kita sadar kita itu ada di alam yang namanya Sion. Kita akan berhenti tuh yang namanya nyalahin diri kita gitu ya, seselin diri kita, rasa buruk sama keadaan kita ya. Kita tiap hari akan penuh dengan celebration. Kalau kita sadar bahwa kita itu hidup di alam ini. Dan Tuhan mau kita tuh ngalamin alam ini dalam kehidupan kita, realm ini di dalam kehidupan kita. Nah, footnote-nya dibilang gini, Gunung Sion, ya kalau TPT bilang, ini bukan gunung secara harafiah. Melainkan satu kiasan yang jelas tentang dimensi manifestasi hadirat Allah. Gunung Sion tadinya adalah kubu orang Yebus yang ditaklukkan oleh Daud, yang menjadikannya sebagai ibu kota untuk kerajaannya. Lokasinya ada di dalam tembok Yerusalem zaman sekarang. Ya, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sion digambarkan lebih dari sekedar nama satu tempat. Sion mengacu pada tempat tinggal Allah. Ya. Jadi Sion itu adalah tempat ya, kenapa disebut Sion? Ya. Asal mulanya itu adalah tempat yang direbut, yang ditaklukkan dari orang Yebus oleh Daud. Jadi kenapa itu dijadikan ibu kota? Ya, karena itu melambangkan kemenangan Daud. Ya, itu adalah tempat kemenangan. So, kenapa Tuhan mau kita hidup di alam Sion ini? Ya, tempat Tuhan tinggal. Atau gini loh, realm yang penuh dengan kemenangan. Tuhan mau setiap hari kita itu tinggal out of victory. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kemenangan. Kita itu sudah mendapatkan kemenangan. Kita itu hidup dari dalam kemenangan. Sehingga apapun yang kita lakukan, bukan lagi supaya berhasil, supaya sukses, supaya dikasihi, supaya dapat perkenanan, tapi kita sudah ada di tempat itu. Ya. Nah, kita berkumpul di situ, kita ada di situ, dan Tuhan mau setiap hari untuk kita ada di situ. Ya. Lihat semuanya dari alam ini. Saya percaya kalau kita lihat kehidupan kita dari alam ini, semuanya tuh bakalan beda. Ya, kalau kita ada di tempat yang tinggi, pasti yang kita lihat itu lebih luas, ya, a bigger picture gitu. Tapi kalau kita ada di tempat yang rendah, maka masalah kita semuanya kelihatannya besar.
Kita nggak tahu bahkan apa yang ada di depan kita, 50 meter ke depan, 100 meter ke depan, kita nggak tahu. Semuanya kayaknya tanda tanya gitu loh. Sebenarnya cuma gampang ya, karena kita lihatnya dari bawah. Kalau kita bisa lihat semuanya dari atas, kita bisa lihat itu bisa 100 meter ke depan, 500 meter ke depan, bahkan berkilo-kilometer ke depan, kita tahu. Dan kita sebenarnya sudah harus tahu bahwa akhir kehidupan kita itu ya kemenangan, karena kita itu hidup di dalam kemenangan hari ini. Banyak orang itu nggak bisa ngelihat rencana Tuhan. Kayaknya semuanya itu blur di hadapan kehidupan kita ya. Aku pengen share dikit gitu ya, bahwa Tuhan itu punya rencana ya, dan rencananya itu namanya perfect plan buat kehidupan kita. Dan kita cuma bisa lihat ini ketika kita ada sama-sama Tuhan, ketika kita hidup di alam yang namanya Sion. Ya. Tuhan itu punya satu rencana dan namanya rencana yang sempurna. Tuhan itu nggak punya plan A, plan B, plan C. Maksudnya apa gitu ya? Karena gini loh, bukan Tuhan ciptain kita dulu, baru Tuhan kasih mimpi. Tapi Tuhan itu punya mimpi dulu, baru Dia ciptain kita. Tuhan punya mimpi, makanya kan dibilang gini, I know the thought that I have towards you. Aku tahu pikiran apa yang aku punya tentang kamu. Jadi Tuhan itu punya pikirannya dulu, Tuhan punya dream-nya dulu. Baru Tuhan ciptain kita untuk membungkus dream itu. Sehingga every detail of your life, setiap detail dari dalam kehidupanmu, itu diciptakan perfectly untuk membungkus mimpi Tuhan. Dan mimpi itu sempurna dan itu cuma buat kamu. Artinya gini, nggak bisa orang lain yang hidupin mimpi kita. Atau kita nggak bisa hidupin mimpi orang lain. Dan karena itu perfect plan, Tuhan akan memastikan itu jadi dalam kehidupan kita. Tuhan bukan Tuhan yang gini, aduh, ini kayaknya gagal nih gitu ya. Aduh, udah deh kasih plan B deh. Aduh, ini kayaknya gagal plan B nih, udah kasih plan C deh gitu ya. Tuhan cuma punya satu rencana dan itu rencana yang sempurna untuk kehidupan. Jadi hari ini kalau kita berpikir gagal, ya Tuhan nggak pernah bingung dengan kegagalan kita. Karena rencana Tuhan itu sempurna dan rencana Tuhan itu harus jadi dalam kehidupan kita. So, kita cuma bisa lihat ini ketika kita ada di alam yang namanya Zion. Kalau enggak, kita akan berpikir, aduh, kayaknya saya gagal di sini nih. Aduh, kegagalan saya begitu hebat. Ya, Tuhan bisa nggak ya gitu ya? Kita bingung, Tuhan bisa nggak ya tolong kita gitu. Padahal Tuhan itu udah tahu caranya gitu ya. Karena ya kita itu adalah mimpinya Dia. Dia membungkus setiap detail kehidupan kita untuk menyelesaikan perfect plan-nya Dia dalam kehidupan kita. So, hari ini Tuhan cuma mau kita lihat dari tempat yang berbeda. Dari kenyataan yang berbeda. Dari alam yang berbeda. Ya, Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, TPT-nya bilang, they grow stronger and stronger with every step forward. And the God of all gods will appear before them in Zion. Ya, ini perjalanan kita. Perjalanan kita tiap hari adalah menjadi kuat dan semakin kuat. Dan kita akan terus bergerak ke depan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan di atas segala Tuhan itu selalu menampakkan dirinya di hadapan kita, ya, di suatu alam yang namanya Sion. Amin. Nah, ada lagi ayat yang kita lihat, Efesus 2 ayat 6. Saya suka banget ayat ini ya. Efesus 2 ayat 6 ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kan dibilang telah membuat kita ya bersama-sama dengan Dia. Bahasa Inggrisnya mengatakan telah membuat kita duduk bersama-sama dengan Dia ya. Efesus 2 ayat 6 kita baca aja dulu ya. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, tadi Oyo sebelum kita nyanyi bilang bahwa kebangkitan Kristus itu kebangkitan kita. Ya, Christ resurrection is your resurrection.
Jadi itu bukan hanya cerita 2000 tahun yang lalu, itu cerita tentang kehidupanmu yang baru hari ini. Kalau kita berpikir gini, mana hidup saya yang baru, hidup saya gini-gini aja. Enggak, Yesus bangkit. Itu kasih tahu kita bahwa kita itu punya kehidupan yang baru. Gitu loh. Kematian Yesus adalah kematian kita, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Dan di sini dibilang gini, kita itu dibangkitkan supaya diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya. Dan bukan hanya akan, ya, tapi bahasa Indonesia bilang have made us sit, telah membuat kita duduk bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan kalau itu telah, berarti sudah hari ini. Tapi hari ini saya nggak di surga, Pak. Saya masih di bumi. Tapi hari ini kamu hidup di dalam alam yang namanya surga, Sion. Amin. Nah, itu loh kenapa kita punya hidup yang baru. Kalau enggak, kita cuma ngomong kita lahir baru karena udah baptis aja gitu. Tapi nggak ada pengalamannya gitu. Apa bukti kamu lahir baru ya? Saya udah baptis gitu. Tapi Tuhan mau lebih dari hanya sekedar kita merasa kita punya hidup yang baru, tapi Tuhan mau kita ngalamin kehidupan yang baru. Hidup yang baru itu ketika kita hidup di alam yang berbeda. Ya TPT bilang gini, Dia sudah membangkitkan kita bersama dengan Kristus yang ditinggikan, dan kita sudah naik bersamanya ke dalam kesempurnaan yang mulia dan dalam otoritas dimensi surga. Karena sekarang kita sudah dipersatukan sebagai satu kesatuan bersama Kristus. Karena sekarang kita sudah dipersatukan sebagai satu kesatuan bersama Kristus. Ya. Tuhan mau kita itu lihat kehidupan kita di sini gitu tiap hari. Ya. Kita ada dalam satu kesatuan. Ya. Didudukan bersama dengan Dia. Have made us sit. Tuhan mau kita duduk bersama-sama dengan Tuhan. Duduk itu ngomongin rest. Bukan berjalan, ya, tahu kan orang yang lagi panik gitu ya. Jalan ke kiri, jalan ke kanan gitu ya. Bingung harus bikin apa gitu ya, galau ya. Tuhan itu nggak mau kita hidup dari dalam kepanikan kita. Dan bingung gitu ya. Ini harus bikin apa lagi ya? Harus buat apa lagi ya? Saudara, kita kadang-kadang kalau ada masalah, langsung kita coba cari cara gitu. Ini harus ngapain ya? Tuhan mau kita duduk dulu. Sebelum kita berdiri gitu ya. Belajar duduk sebelum kita berdiri. Aku ingat banget ya, Om David pernah waktu itu share bahwa day one dalam kehidupan kita, Tuhan menciptakan hari pertama, dibilang dalam Kejadian 1 itu, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya. Tuhan nggak ciptain pagi dulu baru petang. Ya, makanya kalau kita lihat harinya orang Israel, hari ini mereka mulai hari dari sore dulu. Harinya mereka dimulai dari sore dulu. Sore kan orang udah pulang kerja. Ya. Hari pertama itu dimulai dengan istirahat dulu baru bekerja. Tuhan mau kita itu rest dulu baru melakukan sesuatu. Tuhan mau kita duduk dulu, ada dulu di alam Sion ini, diliputi dulu, punya pengalaman Sion ini dulu, baru melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat ya, kenapa Tuhan mau kita duduk di dalam alam ini? Mazmur 110 Mazmur 110 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Apa, saudara, kita sama-sama baca ya. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuh. Tadi dikatakan Sion itu ibu kotanya Daud ya. Pusat pemerintahan. Tempat kemenangannya dia menjadi pusat pemerintahannya dia. Nah, Sion itu adalah pusat pemerintahan Tuhan. Dan Tuhan bukan cuma mau dia memerintah di dalam hati kita, karena Tuhan mau kita juga bisa memerintah untuk keadaan kita. Memerintah di tempat dimanapun Tuhan percayain kita hari ini. Dan di sini dibilang gini, duduklah di sebelah kananku. Kamu harus ada di alam ini dulu, dan duduk. Nggak harus berdiri dan panik ya, belok kiri belok kanan, ngapain lagi ya, bikin apa lagi ya, aduh saya harus lakukan apa gitu ya.
Enggak, Tuhan mau kita duduk dulu di sebelah kanan Dia. Dan Tuhan akan membuat musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita. Kenapa Tuhan mau kita di Sion? Gini loh, sederhananya. Karena Tuhan mau masalah kita itu ada di bawah kaki kita. Jangan sampai keadaan kita, masalah kita itu ada di atas kepala kita. Tuhan mau keadaan kita, masalah kita itu ada di bawah kaki kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita duduk bersama-sama dengan Dia. Kita hidup di dalam alam Sion ini. Ya. Supaya jangan sampai semuanya itu kayaknya di atas kepala kita. Semuanya kayaknya membuat kita bingung. Tuhan mau hari ini kita rest, kita tenang. Ya. Dan ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita ada di alam ini, kita bisa lihat di sini ayat 2-nya bilang ini, tongkat kekuatan akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuh. Tuhan mau kita memerintah atas keadaan kita, bukan dikuasai sama keadaan kita. Tuhan mau kita memerintah atas kesulitan kita, bukan hanya sekedar diliputi oleh kesulitan kita. Tuhan mau kita memerintah atas keadaan yang mungkin mengecewakan kita hari ini. Bukan hanya sekedar terus siang dan malam kecewa dengan orang, kecewa dengan keadaan kita. Tuhan mau kita memerintah. Amin. Dan kita cuma bisa memerintah ketika kita ada di dalam alam ini. Tuhan mau kita hidup di dalam alam ini. Ya, saya percaya bahwa ini adalah suatu undangan buat Tuhan untuk kita mengalami suatu pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tuhan mau hari-hari ini kita tuh masuk lebih dalam lagi sama Dia. Ya. Saya belakangan ini lagi banyak renung-renungin ayat yang kita udah lama mungkin tahu ya, Mazmur 42 ayat 8. Itu bilang gini, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ya. Bahasa Inggrisnya bilang gini, deep call unto the deep. Tahu nggak bahwa Tuhan itu, kedalaman hati Tuhan memanggil kepada kedalaman hati kita. Dan kenapa Tuhan mau memanggil kepada kedalaman hati kita? Tuhan mau bekerja di tempat yang dalam di dalam kehidupan kita. Supaya kita itu digulung oleh gelora dan gelombangnya Dia. Mau nggak tiap hari kita tuh digulung sama damai sejahtera? Kita digulung sama sukacita, digulung sama kasih. Jangan sampai tiap hari kita digulung sama kekhawatiran. Kita tiap hari digulung sama kebingungan. Tiap hari kita digulung sama kemarahan. Tuhan mau tiap hari kita digulung sama damai sejahteranya Dia. Dan ini alam yang Tuhan sudah kasih buat kita. Gitu. Inilah tempat kita hidup. Amin. Tuhan mau kita digulung dengan semua gelombang dan geloranya Dia. Dan ini cuma ada di tempat yang dalam. Hubungan itu cuma ada di tempat yang dalam, nggak ada di permukaan. Permukaan itu maksudnya gini loh. Orang udah puas, yang penting saya kan orang Kristen. Saya ini Kristen loh, saya ke gereja gitu ya. Saya pelayanan, apalagi gini, saya pendeta. Nah itu cuma yang di permukaannya aja. Tuhan itu mau kita masuk lebih dalam. Lebih dalam itu ngomongin kehidupan kita tiap hari sama Tuhan. Kenapa kita harus tiap hari digulung sama kasihnya Tuhan? Digulung sama gelombang dan geloranya Tuhan. Karena gini loh, hati kita itu begitu dalam. Even kita sendiri itu nggak ngerti tentang hati kita. Even kita sendiri itu nggak ngerti tentang arus yang ada di dalam hati kita. Di tempat yang dalam itu ada banyak arus. Gitu. Makanya orang itu sekolah untuk menyelam. Kenapa orang sekolah diving gitu ya? Nggak, kita kan bisa aja bilang ya saya bisa kok ya, saya suka, saya bisa. Tapi kenapa harus ada sekolahnya? Gitu ya? Mungkin karena orang sekolah itu belajar di bawah air itu apa yang terjadi, ada arus apa di bawah air. Karena kadang-kadang kita nggak tahu tiba-tiba arusnya belok kenceng ke kiri, kalau kita nggak ngerti, kita terbawa sama arus itu. Itu sebabnya kita harus belajar. Begitu juga dengan hati kita. Hati ini begitu dalam. Amsal bilang hati kita tuh begitu dalam. Ya, cuma orang pandai yang bisa menimbanya. Hati kita begitu dalam, even kita sendiri itu nggak ngerti hati kita. Maksudnya gimana? Contohnya gini loh. Dalam keadaan yang ditekan, dalam keadaan terpojok, kadang-kadang ada keluar ledakan-ledakan dalam kehidupan kita yang kadang-kadang bikin kita kaget. Gitu. Wah, ternyata kok aku kayak gini ya? Ternyata aku kalau marah kayak gini ya?
ternyata kok aku kecewa dan susah banget ngampunin orang ini gitu. Kayak kita tuh kadang-kadang susah kenal diri kita sendiri. Kenapa? Karena hati kita itu begitu dalam. Dan arusnya itu di dalam hati kita itu kenceng banget. Nanti tiba-tiba bawa kita belok kiri, bawa kita belok kanan, tiba-tiba bawa kita jadi khawatir, bawa kita jadi marah gitu ya. Makanya orang bisa lihat yang di permukaan dia pendeta kok gitu ya. Yang di permukaan dia orang baik kok gitu ya. Tapi ya nanti bisa keluar yang aneh-aneh dari dalam kehidupannya dia. Kenapa? Karena dia sendiri nggak ngerti hatinya dia gitu. Oh, tiba-tiba saya bisa kayak gini ya. Saya bisa lihat orang kok jadi kayak gini ya gitu ya. Jelek ya. Karena kita sendiri tuh nggak ngerti hati kita. Ada lagu yang bilang gini, sedalamnya hatiku kau pun tahu. Ya emang cuma Tuhan yang tahu gitu ya. Nah kalau kita nggak biarin hati kita digulung sama gelombangnya Tuhan, sama geloranya Tuhan, maka hati kita ini akan mengajari kita yang aneh-aneh gitu. Ya. Makanya firman Tuhan ngajarin kita apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Ya. Tuhan nggak ngajarin kita jaga mulut. Tuhan nggak ngajarin kita, kalau orang sekarang jaga image gitu ya, pencitraan gitu. Nah Tuhan nggak ngajarin kita itu. Tuhan cuma ngajarin kita jaga hati. Ya, nggak usah yang lain-lain dijaga. Kalau hatimu dijaga, gitu ya, semuanya pasti baik yang keluar dari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hati ini ya begitu dalam. Even kita sendiri nggak ngerti. Nah sekarang gimana jagain hati? Dipegangin gitu. Apa dipagerin? Jagain hati adalah dengan cara gini loh, mengarahkan hati kita terus sama Tuhan. Jagain hati itu caranya cuma gini, biarin hidup kita digulung sama diliputi gelombangnya Tuhan. Dan ini ngomongin alam Sion. Tiap hari cuma mau diliputi dengan kebaikan Tuhan, tiap hari cuma mau diliputi sama kasih Tuhan. Dengan demikian gitu ya, kehidupan kita tuh bisa punya arah yang benar. Karena ya sekali lagi tadi saya bilang gitu ya, kita nggak ngerti arah hati kita tuh kemana. Arusnya terlalu deras di bawah hati kita ini. Ntar bikin kita pengen sombong, ntar bikin kita pengen marah, ntar bikin kita pengen serakah, ntar bikin kita pengen iri hati gitu ya. Dan kadang-kadang kita kaget sendiri gitu ya. Kok bisa gini gitu ya. Nah, Tuhan cuma mau kita jagain hati kita. Dan cara jagain hati itu adalah dengan terus membiarkan hati kita hidup di dalam kesadaran bahwa kita itu hidup di Sion. Hari ini, ya Tuhan mau kita hidup di dalam puncak keindahan. Tuhan mau kita hidup di tempat di mana Tuhan bersinar. Supaya tidak ada lagi kegelapan yang menguasai kehidupan kita. Supaya kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar isinya kata-kata. Gitu. Kerajaan Allah itu isinya kuasa. Dan Tuhan mau kita ngalamin. Kalau agama itu cuma sekedar isi pikiran kita dengan supaya kita tahu lebih banyak, tapi hubungan mau kita supaya kita ngalamin lebih banyak. Dan ngalamin lebih banyak untuk digulung sama gelora dan gelombang Tuhan. Ya, mungkin nanti aku pengen minta Oyo nyanyi lagu yang tadi terakhir kita nyanyi gitu ya sebelum kita doa. Ya, biar kita digulung sama gelombangnya Tuhan, sama gelora di dalam hatinya Tuhan. Saya percaya bahwa kedalaman hatinya Tuhan itu isinya geloranya buat kita. Isinya tuh begitu menginginkan kita. Makanya dibilang Tuhan itu cemburu. Cemburunya bukan kayak cemburunya manusia. Cemburunya itu bahasa aslinya dibilang always want more and more of you. Selalu menginginkan lebih dan lebih lagi akan engkau. Dan biar kita bisa ngerasain gelombang hatinya Tuhan. Gelora gejolak yang ada di dalam hatinya Tuhan. Ketika hari ini kita mau arahin awareness kita. Yang nggak usah lagi hidup dalam gini loh. Oke, ini realitanya ini gitu ya. Tapi aku mau hidup dalam realita yang berbeda. Tuhan mau aku hidup di Sion, di mana Dia memerintah, di mana aku hidup dari tempat kemenangan, di mana aku melihat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakiku, di mana semuanya nggak ada lagi di atas kepalaku, tapi semuanya ada di bawah kakiku hari ini. Amin. Oke, Oyo boleh sama-sama nikmatin, kita worship bareng-bareng.
talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Oh, I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Oh, I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Oh, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. And I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. I wanna love you and not just be loved by you. I wanna walk with you, and I wanna know you, not just about you. Wanna be with you, and not just around you. And I wanna love you, and not just be loved by you. I wanna walk with you, and I wanna know you, not just about you. Wanna be with you and not just around you. And I wanna love you, not just be loved by you. I wanna walk with you, and I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Oh, and I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Oh, Ya, lagu ini tadi bilang bahwa to be with you, not just around you. Tuhan mau kita itu bersama dengan Dia tiap hari. Bukan hanya di sekeliling Dia. Makanya
Karena Om David juga sempat khotbah ini gitu ya, bahwa Tuhan itu waktu dia tanya sama Adam dan Hawa, di mana kamu, ya, bukan karena Tuhan nggak tahu gitu, tapi kadang-kadang kita yang nggak tahu di mana tempat kita berdiri hari ini. Kita nggak tahu kita tuh lagi salah alamat, kita tuh lagi diliputi sama masalah kita, kebingungan kita. Makanya Tuhan tanya di mana kamu, gitu ya. Dan Tuhan pengen hari ini ya itu bersama kita, bukan hanya kita ya ada di permukaan dan bilang kita ini orang Kristen, kita ini pelayanan, tapi dia mau benar-benar duduk sama-sama kita tiap hari. Dan cuma waktu Tuhan duduk sama kita, kita ada di samping Tuhan. Tadi dibilang kita bisa feel you breathing gitu. Sampai kita bisa ngerasain nafasnya Tuhan. Hear you speaking, ya. Tahu nggak sih bahwa gini loh, Tuhan mau kita dengerin dia cerita. Semua kita itu punya cerita kehidupan kita. Tapi kenapa Tuhan mau kita duduk sama dia? Supaya kita dengerin ceritanya dia tentang hidup kita. Mungkin hari ini kita punya cerita. Cerita pengalaman kita, apa yang kita alami kemarin, berapa minggu yang lalu. Mungkin kita bilang betapa beratnya, betapa sakitnya. Tapi hanya ketika kita duduk, kita bisa dengerin Tuhan kasih tahu ceritanya dia tentang hidup kita. Dan ceritanya dia tentang hidup kita itu penuh kemenangan dan penuh dengan pengharapan. Ceritanya dia tentang hidup kita ya itu nggak seperti besarnya masalah yang hari ini kita tahu. So, kami cuma pengen sama-sama Engkau Tuhan tiap hari. Kami cuma pengen merasakan nafas-Mu di dalam kehidupan kami. Kami cuma pengen dengar semua cerita Tuhan tentang kehidupan kami. Gak peduli apapun yang jadi cerita kami hari ini. Mungkin betapa sulitnya cerita kami, atau mungkin cerita kami yang kami sendiri kadang-kadang bingung. Tapi kami mau dengar apa yang jadi cerita-Mu tentang kehidupan kami, Tuhan. Kami mau terus ada di alam ini, Tuhan. Kenyataan surga yang bukan hanya ngomongin nanti, bukan hanya ngomongin tempat, tapi ngomongin satu pengalaman yang kami bisa punya hari ini, yang kami bisa akses di dalam setiap kehidupan kami. Kami nggak mau cuma ada di permukaan, kami mau masuk lebih dalam dan membiarkan Engkau menggulung kami tiap hari dengan gelora-Mu Tuhan, dengan gelombang-Mu Tuhan. Gulung kami tiap hari dengan kasih-Mu Tuhan. Tiap hari dengan damai sejahtera. Tiap hari dengan terang-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dan bantu kami, bawa kami untuk mengalami pengalaman ini setiap hari bersama dengan Engkau. Kami mau terus hidup dalam keindahan yang sempurna Tuhan. Yang paling indah dan yang gak ada lebih indah lagi Tuhan. Dan itu cuma ada sama-sama dengan Engkau Tuhan. Itu cuma ada ketika kami tinggal di tempat di mana Engkau berada, Tuhan. Thank you buat malam hari ini. Kami bersyukur, Tuhan. Bawa kami dalam pengalaman ini di dalam nama Yesus. Amin.